Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah, Pak. Sehat ya. Martin, gimana kabarmu Martin? Baru join lagi. Sehat, Pak. Mana wajahmu Martin? Aduh, kamu kemana aja Martin? Kamu jangan menghilang Martin. Sayang kuliahnya ya. Kamu di mana posisi ini Martin? Kalau boleh tahu? Di Malinau, Pak. Oke. Ya, jangan menghilang ya kuliahnya ya. Semua mata kuliah yang diambil semester jangan menghilang. Gitu ya, Pak. Kalau ada keluhan ngomong sama kaprodinya atau dosen walinya ya. Atau sama sahabatnya. Ya, Pak. Joseph kah atau siapa temanmu yang dekat. Ya kan? Itu. Ya, Pak. Oke, baik. Hari ini kita akan kuliah melanjutkan materi minggu lalu. Secara teori sudah selesai sebenarnya ya. Bab 1, bab 2, bab 3, proposal sudah selesai. Namun yang lupa adalah apa ya kemarin ya janji saya. Apa yang lupa? Ini tutorialnya, Pak. Dari bab 3. Tutorial ngetik itu ya, bab 3 ya. Saya lupa kemarin ya. Sudah. Berarti hari ini kita akan saya akan nunjukin format ya. Format bab 3, ngetiknya bagaimana isiannya. Bahwa habis itu sudah saya lepas. Jadi kita tidak ada ini lagi teori lagi, tapi melainkan pembimbingan online gitu ya. Punya kalian saya tampilkan di Zoom kayak kemarin. Ya, live ngoreksi bab 1 atau bab 2 atau bab 3 gitu ya. Tapi karena bab 1 sudah, berarti nanti pertemuan-pertemuan berikutnya live correction bab 2, bab 3 gitu ya. Atau bab 2 dulu lah gitu ya. Oke, baik, saya akan share screen Microsoft Word-nya ya. Format bab 3. Udah tampil? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Kok lambat ini? Kenapa lagi? Sudah tampil? Sudah, Pak. Bapak. Ya kayaknya delay ya, tadi ya jaringannya. Oke, semoga nggak bermasalah lagi. Oke, baik. Ini bab 3 ya. Saya gedein sedikit. Sebentar. Ini kenapa ini? Ada review ya? Oh, sorry. Terus review-reviewan. Oke, bab 3. Bab 3 itu apa? Metode penelitian ya. Metode penelitian yang pertama apa? Kemarin, subnya. Ada ingat? Ada ingat apa yang pertama? Pendekatan dan jenis penelitian, Pak. Oke, good. Pendekatan dan jenis penelitian. Kenapa ini? Oke. Pendekatan dan jenis penelitian. Di sini
kalian isinya adalah 2 paragraf lah minimal gitu ya. 2 paragraf aja. Bentar ya, sebentar. Saya hapusin. Oke. Pendekatan dan jenis penelitian. Nah, cukup kalimatnya adalah misalnya gini ya. Pendekatan gitu ya kalimatnya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Ya, jadi pendekatannya kuantitatif pasti karena ini mata kuliah metode kuantitatif. Jadi jangan ada yang nulis kualitatif. Berarti kalau dia nulis kualitatif berarti dia sudah nggak sabar semester 6. Menurut gitu ya. Jadi habis kita narasikan pendekatan ya kuantitatif baru pendapatnya siapa begitu ya. Menurut katakanlah kita kan sudah ada ini ya. Misalnya menurut si ini menurut Adlina gitu ya, atau siapa di sini terserah aja yang sudah kita kumpulkan gitu ya, atau nanti kalian lihat di bukunya Sugiono ya, yang warna coklat itu yang sudah saya minta kalian beli itu ya, atau menurut ini siapa ya, Sudarto misalnya gitu ya. Nah ini menurut si ini, oke, halamannya nanti diatur sendiri gitu ya, halaman 52 misalnya. Oke, ini paragraf ya. Oh ya, kemarin tuh review saya banyak yang buat paragrafnya itu aneh-aneh gitu ya kalian tuh ya. Jadi buat paragraf yang inilah, yang cantik gitu lah ya. Buat yang cantik. Oh, nggak bisa. Jadi gini loh. Nah, sepertinya di sini, gitu loh ya. Masuk sedikit, kemudian ujungnya di A gitu ya. Menurut Sudarto ini penelitian kuantitatif adalah gitu. Pendekatan ya. Pendekatan kuantitatif merupakan apa? Nah, gitu. Ya. Lalu ganti paragraf misalnya gitu ya. Adapun jenis penelitiannya adalah, nah, silakan disesuaikan. Kalau yang pembelajaran kemarin adalah eksperimen, kalau yang aspek-aspek apa? Aspek-aspek sikap misalnya kayak kemandirian belajar, kemudian fasilitas belajar atau aspek lainnya motivasi belajar itu dia ex post facto. Atau jenis penelitiannya survei. Nah, itu disesuaikan ya. Misalnya di sini saya tuliskan eksperimen ya. Jenis penelitiannya adalah kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen. Oh, definisikan. Kuasi eksperimen merupakan penelitian atau desain penelitian yang gitu kan, yang apa, menurut siapa, bisa taruh di depan tadi menurut, habis itu bisa taruh di belakang, silahkan ya, itu tidak ada aturan baku harus di depan kah atau di belakang, silahkan mau ngutipnya bagaimana gitu ya, seperti ini. Jadi cukup 2 paragraf selesai, cukup 2 paragraf ya. Nah, gitu ya. Atau misalnya, Pak, kalau misalnya sumbernya sama, Pak, satu buku itu ada pendekatan kuanti, ada pendekatan kuali. Boleh juga ini di copy gitu ya. Jadi ada 2 sumber yang sama, 2 sumber berbeda tapi maknanya sama, gitu kan. Nah, bisa begini. Gitu ya. Tapi halamannya misalnya halaman misalnya 55. Wah, gitu ya. Sorry, nggak usah diedit ya. Itu aja. Ya, titik. Dah, gitu aja. Jadi pendekatan dan jenis penelitian cukup 2 kalimat, 2 paragraf. Gitu aja. Ya, gampang. Gitu. Lalu, habis itu apa lagi? Nih, ya kemarinnya yang sudah saya share di grup. Oh iya, sorry. Penelitian. Sorry, pas jenis itu bisa dikasih gambar ya, dikasih gambar ini. Desain ya. Jadi bisa dikasih gambar ya. Jadi misalnya gini,
Adapun jenis penelitiannya kuasi eksperimen gitu ya. Kemudian berikut paradigma atau desain gitu ya, paradigma penelitiannya. Ya, kuasi eksperimen, desain penelitian kuasi eksperimen dengan desain gitu ya, dengan desain atau paradigma, misalnya ya, one shot case study. Nah, one shot case study gimana paradigmanya? Silakan digambarkan di bawahnya sini. Gitu. Gambar berapa tadi? Gambar 3 misalnya. Desain one shot case study. Nah, ini bold, ini top tengah. Silakan cari gambarnya gitu ya, di Google atau foto bukunya Sugiono ya. Di Google ada banyak ya desainnya. Ini gambar ya. Gambar silakan. Atau tadi ini ya di PDF ini silakan digambar nih. Ini post test control group design gitu ya. Nah, silakan. Ya. Atau ini ya, post test control group. Nah, bisa ya. Jadi post test control group design. Gitu. Ya. Nah, silakan cari ya nanti itu ya, bisa ada banyak sekali desainnya, biasanya bisa diatur sendiri. Ya. Ya, ini gambar ya, jadi bukan tabel tapi gambar. Dah, gitu. Lalu paragraf berikutnya, subbab berikutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Ini gampang sekali. Ini nggak usah diajarin sih sebenarnya. Ya, gampang aja nih. Ya, misalnya penelitian ini dilaksanakan di SMA mana, gitu kan? Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan pada bulan. Kalian nanti kalau skripsian itu mulai skripsi itu bulan Maret ya, semester genap itu bulan Maret. Jadi itu saja bulan Maret sampai dengan 1 semester ya. 1 semester kapan tuh? Juni ya, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan misalnya, atau Juli. Nah, 22. Nah, gitu. Berikut rincian agenda peneliti. Nah, bisa dibuatkan tabel begitu. Ya, jadi bisa dibuatkan tabel 1 misalnya. Ya, jadwal kegiatan penelitian. Nah, Ctrl B. Oke. Bisa dibikin apa ya, gimana ya? Kegiatan bulan ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, bisa seperti ini. Nanti dibikin sendiri lah ya. Jadi, saya kegiatan bulan. Ya, bisa bikin sendiri. Oke. Bulan ini Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, gampang sekali ya. Ini kita max cell. Kita max cell, ini juga max cell. Ini urusan hias menghias terserah kalian aja nanti itu ya. Lalu ini kita hias, kita kasih warna abu-abu misalnya. Nah, yang ini ya, yang ini. Nah, ini hiasan aja gitu. Terus taruh di tengah itu ini. Nah, udah jadi kegiatan misalnya ya, studi pendahuluan ke sekolah. Nah, bulan apa? Maret. Bisa dicentang, bisa diwarnai. Kalau mau warnai silakan. Misalnya gini warnai ya. Misalnya warnai begini. Nah, bisa begitu. Habis pendahuluan ke sekolah, studi literatur. Nah, ini ya. Masih juga bulan Maret. Nah, lalu habis itu ngapain ya? Menyusun bab 1.
bulan Maret sama April misalnya. Nah, bisa begini. Oke? Dan seterusnya gitu ya. Menyusun bab 2. Maret sudah enggak, dia April sama Mei misalnya. Nah, kan gitu aja. Atau bisa dicentang nanti, silakan aja. Jadi Maret sama ini. Nah, gitu. Ya. Misalnya Pak, saya mau dicentang boleh nggak Pak? Nggak usah diwarnain, boleh. Ya. Insert simbol. Ini ada simbol. Nah, pilih simbol centang. Nah, ini ya. Nah, gampang sekali. Terserah aja desainnya. Ini nggak ada aturan baku, mau centang atau mau warna, tapi kalau bisa untuk skripsi warnanya jangan yang mencolok gitu ya, jangan yang menor gitu ya, jangan yang merah atau kuning. Jadi tapi warnanya ya yang standar kayak abu-abu gitu ya. Ini warna standar ini. Ya, itu ya. Warna kalem gitu ya. Oke. Itu aja. Jadi gampang sekali untuk lokasi dan waktu penelitian. Gitu. Oke, untuk 2 subbab ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjut? Atau cukup jelas? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kita lanjut. Yang C, populasi dan sampel. Nah, ini tulis nih. Populasi dan sampel. Ini sudah saya tulis ya sih sebelah. Populasi, oh oke. Belum ada ya? Oke. Belum ada, oke. Ntar iklan. Oke, populasi dan sampel. Cukup nulisnya begini. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas. Nah, coba saya tanya. Yang kemarin sudah selesai bab 2 ya, Nurhaliza. Nurhaliza, kamu mendengar saya? Iya, Pak, dengar. Nurhaliza kemarin penelitiannya di mana? Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banua Halat Kiri. Pelan-pelan. MI Negeri. Atau kita tulis ya. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banua Halat Kiri. Banua Halat Kiri. Oke. Populasinya nanti rencananya siswa kelas berapa aja? Penelitianmu nanti. Kamu sudah memikirkan itu enggak? Saya maunya populasinya itu dari kelas 1 sampai kelas 3 aja. Oke. Berarti tulisnya populasi dan kelas 1-nya ada berapa kelas? 1 aja. 2 dan 3-nya satu-satu juga? Ya, satu-satu aja. Oke. Sebentar. Kamu targetnya targetnya kelas 1, kelas 2, kelas 3? Iya. 4, 5, 6-nya enggak? Enggak, karena kan literasi dasar itu paling fokus ditekankan pada kelas-kelas awal gitu loh. Oke, siap. Berarti kita tulis seluruh siswa kelas 1, 2, dan 3. Nah, populasinya ya, populasinya. Itu. Bisa langsung to the point seperti ini. Jadi di bab 3 itu kalian tuh intinya to the point gitu ya, to the point. Populasinya ini, sampelnya ini gitu. Tapi bisa juga dikasih pengantar. Boleh nggak Pak dikasih pengantar paragraf pertama? Boleh. Populasi dalam penelitian menurut siapa begitu? Menurut ini terserah aja ya. Menurut ini nanti diatur ya. Menurut ini adalah apa? Sedangkan sampel dalam penelitian menurut si B atau menurut si Intan Sari juga boleh, katakanlah satu buku merupakan bagian dari populasi. Nah, gitu. Jadi ada pengantar gitu ya. Boleh kasih pengantar dulu gitu ya. Seluruh wilayah
seluruh subjek dalam seluruh subjek yang dijadikan penelitian. Misalnya gitu ya. Jadi ada pengantar satu paragraf baru masuk ke populasi kita, gitu ya. Sedangkan sampel adalah, nah, jadi kalau apa namanya ini populasinya ini dan sampelnya sebagian nanti bisa gitu ya, katakanlah Pak ini kelas 1, kelas 2 dan 3 ini siswanya banyak Pak gitu ya, atau gini yang berjumlah berapa, sedangkan misalnya berjumlah katakanlah satu kelas itu 30 ya, berarti berjumlah 90 siswa, sedangkan sampelnya katakanlah Pak saya nggak mau 90 Pak, maunya 45 aja boleh gitu. Dengan teknik sampling apa? Itu. Ya. Dengan teknik sampling apa? Itu. Katakanlah simple random boleh atau cluster random boleh. Gitu. Ya disebutin teknik samplingnya yang sudah saya kasih PowerPoint-nya itu ya. Jadi teknik samplingnya ada banyak gitu. Atau caranya bisa kita detailkan begini. Misalnya populasi ya, populasinya SMA misalnya seluruh siswa kelas 11 IPA 1 SMA negeri mana, lalu dibikin tabel populasi penelitian. Nah, jadi bisa dibikin kayak gini, ya modelnya. Jadi kelas jumlah, nah bisa kayak gini, ya. Ini nggak usah terlalu lebar lah, gitu ya. Bisa. Ya, jadi misalnya kelas jumlah siswa, ya. Supaya konsisten dengan atas tadi, ini bisa diwarnain sama kayak tadi di atas ya abu-abu. Nah bisa kayak gitu. Ya. Jadi 11 IPA 1, 11 IPA 2, 11 IPA 3, 11 IPA 4. Nah, jumlah siswanya 35, 36, 30, 33 misalnya. Oh ya, sorry jumlah di sini ya. Jumlah berapa ini? 11 berapa ini? 30 kali 4 120, 120 tambah 9, 134 ya. Nah, gitu. Jadi bisa kayak gini. Nah, populasi bisa ditulis begini, sedangkan sampelnya dipilih menggunakan teknik misalnya ya, cluster random sampling. Dan terpilih 2 kelas ya, 2 kelas, yakni yang gitu ya, yakni kelas 11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 IPA 3 sebagai kelas kontrol. Nah, itu. Dah kayak gitu. Jadi langsung ditetapkan gitu ya, menggunakan teknik cluster random sampling. Dari 4 kita pilih 2 gitu. Atau tadi itu yang di atas dari 3 kelas kita ambil separuh. Oh, mungkin proportionate. Nah, kayak gitu. Atau simple random, boleh simple random. Silahkan aja misalnya simple random misalnya. Pak, saya mau simple random boleh nggak Pak? Nah, nanti kelasnya siswanya digabungin jadi satu tempat. Boleh gitu ya. Atau Pak, saya mau populasi sama dengan sampel gitu ya. Jadi misalnya di sini saya mau populasinya 90, sampelnya 90 juga. Boleh nggak? Boleh. Berarti nanti namanya sampling jenuh. Jadi semua siswa. Nah, gitu. Ya, semua ya. Ini semua dipakai. Nah,
Kayak gitu. Misalnya si Nurhaliza mau pakai semuanya tanpa dikurangi siswanya gitu. Jadi 90-nya dipakai. Nah, bisa seperti itu. Ya. Oke. Itu sudah populasi sampel. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah saya share PowerPoint-nya ya di grup ya. Nanti bisa dibaca-baca atau dipilih. Saya kira-kira cocok yang mana ya? Gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Insya Allah jelas, Pak. Jelas ya, oke. Baik, kita ke berikutnya definisi operasional. Pokoknya kalau ada yang bingung, tanyakan langsung ya. Jangan ada yang jangan ada yang ragu untuk bertanya. Sorry. Tadi belum buat desain anunya ya. Template. Di definisi operasional apa tadi? Pengumpulan data. Lupa tadi saya. Lalu apa lagi? Pengumpulan data, instrumen. Kan? Lalu apa lagi? Analisis data masa terakhir ya. Analisis data. Oke. Teknik analisis data. Nah, dah. Ya. Oke. Definisi operasional. Nah, definisi operasional jangan bingung. Definisi operasional itu kalian ngambil dari bab 2. Bab 2 ya. Contoh. Nurhaliza. Nurhaliza apa judulnya kemarin? Pengaruh gerakan literasi sekolah terhadap peningkatan minat baca siswa. Oke. Menurutmu variabelmu apa dan apa? Mohon maaf, apa tadi, Pak? Menurutmu variabelmu apa dan apa? Kalau variabel bebasnya itu gerakan literasi sekolah. Variabel teriknya peningkatan minat baca. Oke, mantap Nurhaliza. Siap, siap. Oke, good, good. Jadi, variabel bebasnya adalah gerakan literasi. Aduh, lupa lagi ya. Sama minat baca. Minat baca ya, benar ya? Gitu. Jadi didefinisikan, ya, namanya definisi operasional, ya didefinisikan, tapi dilihat dari kesimpulan kalian, misalnya ya, merupakan. Nanti saya ajarin ini. Ya. Kenapa saya nanyanya Nurhaliza? Karena Nurhaliza yang sudah buat bab 2. Bukan berarti Pak, Bapak nggak nyebutin nama saya Pak. Biasanya nyebutin semua. Enggak, bukan begitu. Ya, bukannya pilih kasih, tidak. Namun yang sudah menyusun bab 2, dalam hal ini Nurhaliza. Nah, kenapa penting bab 2? Jadi definisi operasional ini nyambung dari bab 2. Nah, makanya cepat nyusun bab 2-nya gitu ya. Jangan lama-lama kalian ini yang masih bab 1 itu. Saya akan ambil bab 2. Bab 2-nya Nurhaliza ya. Kita buka dulu. Buka dulu punyanya Nurhaliza. Sorry, salah buka. Ini ya. Mana Nurhaliza ini ya? Ini kalau nggak salah. Ref, oke. Apa yang itu? Oke, kita lihat. Jadi ngambilnya dari mana? Kita ngambil dari bab 2. Sebentar ya, ini agak lambat. Sebentar, ada iklan. Sebentar ya, sebentar. Jangan ada yang live, sebentar.
Oke, kita lanjut. Sorry. Oke, kita ke bab 2-nya Nurhaliza. Kelihatannya sudah ya proposalnya ya. Halo, perhatian. Sudah, Kelihatan Pak. Udah ya. Aduh, loading. Aduh, kenapa ini? Not responding. Sorry ya. Oke. Ini, nah kita akan lihat bab 2-nya. Kita akan lihat bab 2. Bab 2. Nih, kita cari literasi, gerakan literasi sekolah. Oke. Nah, ini dia. Jadi, ngambilnya dari mana, Pak? Nih, tak ajarin. Yang Nurhaliza ya. Semuanya juga sebenarnya ya, sama. Nanti bisa ngambil dari definisinya dulu. Definisi, misalnya, gerakan literasi sekolah. Atau misal ini yang di bawah saya nih, videonya ada S3. Misal S3 media prezi, berarti yang dipakai prezi. Sama apa? Minat, berarti minat. Ya, Mutiara misalnya apa Mutiara? Mutiara itu apa kemarinnya? Mutiara apa Mutiara? Pak, Zoom Hah? sama Google Classroom. Nah, berarti Zoom dan Zoom, lalu yang nomor 2 Google Classroom, gitu. Nah, jadi yang dipakai adalah ini, tapi ngambil dari definisi yang sudah kalian simpulkan atau sintesa dari pendapat-pendapat ahli. Jadi ambil dari mana? Ambil dari akhir paragraf kalian. Nah, ini. Nah, berdasarkan pendapat dari paragraf sebelumnya atau di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan literasi adalah, nah ini nih, ambil nih. Ambil, kita copy ya, Ctrl C, kita paste di sini. Sorry, otak close ini. Lah. Kita taruh di sini. Nah, sini ya. Oke, nih. Nah, itu dia. Gerakan literasi sekolah merupakan susunan strategi aktivitas literasi yang implementasinya dimaksudkan untuk meningkatkan atau menambah pengetahuan siswa melalui kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan sebagainya. Nah, ini harus didetailkan atau dioperasionalkan melalui, nih, nggak boleh dan sebagainya, ini harus disebutin. Ya. Melalui apa? Nah, literasi itu harus jelas indikatornya, gitu Nurhaliza. Jadi jangan dan sebagainya lagi, tapi membaca, menulis, menyimak, dan apa, gitu ya. Jadi nanti indikatornya harus jelas. Ya, ini namanya melalui indikator, gitu ya. Indikator pengukuran apa. Nah, kegiatan membaca, menulis, menyimak, apa lagi? Atau misalnya cuma 3 gitu ya, dan menyimak. Gitu. Titik. Jadi ada 3, gitu ya. Melalui indikator, gitu ya. Jadi pakai indikator sudah. Nah, ada 3 hal di sini. Gitu. Atau bisa, oh ya, lupa. Simbol X. Nah, gitu. Ya. Kayak gitu ya, kuantitatif. Kita simbolkan simbol X. Gitu. Ini simbol Y. Jadi kita cari juga definisi. Nah, sekarang minat baca. Kita ambil lagi sama kayak tadi caranya. Ini sudah tampil ya? Sudah tampil belum Word-nya? Sudah, Pak. Sudah kan? Oke, sekarang minat. Minat ngambil dari mana? Sama juga, ngambil dari bab 2. Cari yang minat. Nah, ini minat ya. Minat sudah. Bentuk-bentuk minat. Membaca. Oh, minat ya. Minat membaca. Jenis membaca. Nah, minat baca ya. Kemudian minat baca. Nah, ini dia. Minat baca adalah ini nih. Cuma ini nggak ada indikator. Nah, ini yang saya sayangkan dari Nurhaliza, nggak ada indikatornya. Jadi harus dikasih indikator nanti.
Keinginan atau kemauan yang kuat dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan membaca melalui adanya dorongan baik dari berbagai kegiatan ataupun tahapan tertentu yang diukur melalui apa? Gitu. Jadi ada indikatornya. Gitu ya, ada indikatornya dulu. Minat baca ya misalnya ya, indikatornya 1. Saya nggak tahu ya, saya nggak. Coba kita lihat teorinya dulu ya. Apa minat baca itu? Ini faktor. Nggak ada. Apa indikatornya minat baca Nurhaliza? Menurut Nurhaliza, sudah pernah baca belum? Minat yang versi belum menemukan Pak, makanya bisa merevisi. Ya, belum ya? Oke, belum ada nih. Jadi, misalnya ini misal ya. Ini kayak punya si Estri juga kalau nggak salah. Estri minat juga kalau tidak salah ya. Iya Pak, minat. Motivasi itu siapa? Oke. Jadi, minat itu indikatornya apa begitu kan? Misalnya minat itu indikatornya, jadi indikator minat kalau di bab 2 gitu ya. Indikator minat misalnya adanya misalnya melalui kecenderungan membaca buku terjadwal. Nah, apalagi menjadwalkan belajar berkelompok misal ya. Lalu minat untuk belajar, minat untuk membaca juga tersedianya fasilitas membaca di rumah, tersedianya fasilitas membaca di sekolah dan sebagainya. Jadi ada indikatornya. Jadi bahasa bab 3 itu sudah operasional. Ya, sudah operasional indikator-indikatornya. Gitu. Ya. Atau misalnya, Pak, tapi kepanjangan ya, Pak. Ya sudah disingkat. Jadi karena di bab 2 sudah ada, ini bisa disingkat. Jadi minat baca merupakan, ini bisa kita singkat ya, ini perhatikan. Ini kita hapus, ya, keinginan atau ini bisa kita hapus, kemauan yang kuat dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan membaca yang diukur, nah bisa gitu. Nah, dah kita aja disingkat. Atau gerakan literasi sekolah merupakan strategi, kita hapus ini, strategi aktivitas literasi yang implementasinya diukur melalui, nah gitu aja. Nah, disingkat, gitu, bisa. Karena sudah terwakili di bab 2, gitu, nggak masalah. Ya, seperti itu. Nanti kalau ada yang X1, X2 sama Y, berarti 3. Ya, X1, X2, Y, silakan. Pak, tadi Mutiara Zoom dan Google Classroom. Berarti kan nggak apa-apa, itu kan dia itu kombinasi media, nggak apa-apa juga. Jadi simbolnya X juga tetap ya, Zoom dan Google Classroom atau Zoom berbantuan Google Classroom. Gitu. Ya, gitu. Oke, sampai definisi operasional ada pertanyaan? Ada tidak? Atau cukup jelas? Pak, sudah cukup jelas, Pak. Ada nanya siapa? Silakan nanya. Pak, tadi berarti di bab 2 itu untuk yang di kajian teorinya itu dimasukkan indikator-indikatornya begitu, Pak? Yes. Jadi misal ya, ini punya Nurhaliza. Saya kasih contoh Nurhaliza aja ya, karena dia yang sudah nyusun bab 2. Sekalian manas-manasin kalian ya, karena belum nyusun. Jadi misalnya gini, ini ya, minat baca. Perhatikan, minat baca. Lalu pengertian minat, gitu kan? Kelihatan ya ini ya. ABC itu A-nya pengertian minat, B bentuk-bentuk minat. Azan ya. Oke. Lalu C membaca, jenis membaca, pengertian minat baca, faktor yang mempengaruhi. Nah, katakanlah ada terakhir ya, G gitu ya. Ini saya komen G. Indikator minat membaca. Nah, gitu. Supaya enak di bab 3 nanti gitu ya. Menurut siapa minat membaca seseorang dapat diketahui dari beberapa
indikasi di antaranya. A, B, C, D, ada banyak itu. Nah, Pak, kenapa ini nyambung sama bab 3, Pak? Karena nanti nyambung sama angket. Habis ini angketnya tuh, indikatornya itu nanti nyambung sama angket, gitu. Jadi nyambung semua tuh ya, dari judulnya, dari bab 2, bab 3, nyambung semua, terjahit semua itu. Ya. Ibaratnya ya tadi, bab 1 itu ibaratnya baju atas, kaos, bab 2 itu celana, nah itu terjahit, terpakai sama kita, terpakai. Ada rompinya, ada jaketnya, ada kaos kaki, nyambung semua, nyetel gitu ya. Jadi setelan. Nah kayak gitu. Ya, ibaratnya kayak gitu. Analoginya kayak gitu. Jadi ini ada indikator gitu. Ya. Gitu ya. Paham ya? Oke. Sekarang lanjut teknik pengumpulan data. Pengumpulan data gampang juga nih. Sorry. Coba saya tanya Nurhaliza. Nurhaliza nanti mau pengumpulan datanya gimana? Mengumpulkan data untuk penelitiannya gitu, Pak. Dengan apa aja kira-kira? Kemarin kan pengumpulan data itu ada wawancara, ada observasi, ada tes, ada apa kemarin tuh? Satu lagi dokumentasi. Nah, mau apa aja tuh, mau semuanya? Ini sebelumnya suara saya kedengaran kan, Pak? Dengaran. Jadi saya rencananya tes sebelum dan sesudah. Tes aja, nggak ada wawancara ya? Tes aja ya? Nggak ada. Nah, Iya. sudah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes, ya kan? Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes berupa soal uraian pemahaman, gitu ya, misalnya uraian pemahaman siswa pada materi apa atau pada konteks apa yang literasi tadi, dibatasi materinya apa, gitu kan? Yang berjumlah, misalnya nama anak-anak SD itu nggak usah banyak-banyak ya, misalnya 5 soal. Nah, misalnya. Baru di definisi bisa juga ya. Tes merupakan apa definisinya? Bisa seperti itu. Atau misalnya mau Pak, saya mau semuanya boleh nggak Pak? 4-4-nya boleh. Nanti dibikin kayak begini. Oh nggak ada contohnya ya. Definisi. Nggak ada ya. Oke, boleh. Jadi nanti misalnya, makanya atau versi lain ya, versi lain. Katakanlah ada yang pakai angket juga nanti misalnya ya. Silakan aja ya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan A. Nah, 1. Wawancara. Observasi dulu ya. Observasi. 2. Wawancara. 3. Tes. 4. Dokumentasi. Oh iya, jangan lupa dokumentasi. Pasti ada dokumentasi ya. Nurhaliza pasti ada dokumentasi itu. Karena perlu foto-foto. Gitu ya. Jadi, observasi. Observasi merupakan apa? Nah, gitu dijelasin. Wawancara merupakan apa? Tes merupakan, nah gitu ya, didefinisikan semua. Oh, cuma satu ya gitu aja tadi, tes merupakan gitu doang. Ya. Dokumentasi merupakan, nah, ini disebutin semua. Ya. Oh sorry, ini saya ralat ya, saya ralat. Ini nanti di instrumen aja nih. Tes gitu aja ya, tes merupakan itunya. Ini saya ralat. Nah, teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes uraian. Tes gitu aja ya. Tes merupakan apa? Dah. Atau. Pak, saya mau kuesioner Pak, boleh nggak? Boleh, kuesioner, silakan. Kuesioner. Nah, gitu. Ya. Seperti itu. Gampang ya. Jadi cuma definisi-definisi aja nih. Ada di bukunya Sugiono, silakan dicari. Atau buku metode penelitian kuantitatif. Ada banyak ya. Observasi itu apa? Wawancara itu apa? Ada banyak. Gitu. Paham ya? Paham? Gimana? Perhatian semuanya? Insyaallah. Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah teknik pengumpulan data, nyambung sama instrumen penelitian.
Kalau teknik pengumpulan datanya cuma satu tes, maka instrumennya soal tes uraian. Makanya tadi saya bilang saya ralat ya, saya masukin di sini aja. Itu aja. Instrumen penelitian ini berupa soal uraian, berupa tes gitu ya, berupa tes soal uraian pemahaman siswa pada materi apa, berjumlah 5. Itu. Ya. Berikut indikatornya. Sebentar ada iklan. Sebentar ya, sebentar ada iklan. Oke, jadi nah yang terpenting di instrumen penelitian adalah ini kalian bikin indikatornya, gitu ya. Jadi berikut disajikan, gitu ya. Emang agak susah, konstruk kalimat. Berikut disajikan kisi-kisi ya atau indikator ya, kisi-kisi instrumen tes yang digunakan. Nah, atau misalnya, Pak, saya kuesioner Pak, atau minat itu pakai ini Pak, indikator-indikator yang tadi ada banyak di atas tadi yang definisi operasional, nah bisa. Jadi kita bikin tabel, ya, jadi tabel berapa begitu, indikator tes. Oke, and then bikin tabelnya. Nah, ini yang perlu saya ajarin ke kalian nih. Ini kalian harus bisa bikin. Jadi KD indikator nomor soal. Nah, ini ya. Jadi dibikin kayak gini. Misalnya kompetensi dasar, lalu indikator soal, lalu nomor soal. Nah, supaya konsisten, samain kayak di atas tadi. Nah, kayak gitu biar cantik. Kompetensi dasar, misalnya. Ini kalian lihat silabus ya, ini beda-beda ya. Jadi Nurhaliza harus nyari silabus. Kompetensi dasar misalnya kompetensi dasar 1 misalnya. Membaca apa? Misalnya kayak gitu ya. Lalu indikator soalnya 1. Siswa dapat membaca dengan apa? Ini misal loh ya, ini misal saya nggak tahu konten kalian ya, saya nggak tahu. Jadi ini misal. Kalau di matematika misalnya ya, ini misal di matematika siswa dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode grafik. Itu misal. Nah, kalau di bahasa saya nggak tahu. Jadi kalian lihat kompetensi dasarnya, lalu nanti indikator soalnya menyesuaikan kompetensi dasarnya. Kalau misalnya kompetensi dasarnya membaca atau mengeja, berarti indikator soalnya siswa dapat mengeja atau siswa dapat membaca dengan lancar, misalnya kayak gitu. Ya. Atau nanti Pak ada 2 indikator, boleh nggak? Boleh. Siswa dapat apa lagi? Nomor soal. Nah, karena ada 2, berarti nomor soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, kayak gitu. Ini nomor 3, ini nomor 4 dan 5. Nah, jadi nyambung sama yang di atas tadi. Kita bilang ada 5 soal. Gitu. Bisa dipahami? Ini yang tes begini. Ya. Sekarang yang angket. Saya akan ajarin yang angket. Nih, yang pakai angket atau minat tadi, yang minat. Minatnya bagaimana? Bagaimana Pak ngukurnya? Minatnya gampang. Tabel sekian, indikator, minat membaca siswa. Nah, kita bikin tabelnya juga. Ya. Kita bikin tabel, dan sebenarnya saya itu maunya sederhana, tapi kalau di beberapa penelitian kuantitatif itu ada 2. Yes. Misal, ya,
aspek ya, aspek indikator. Ya, kayak gitu kayaknya ya. Positif, negatif. Ya. Misal, jadi nggak usah bingung. Nanti kalau ada yang bingung masalah ini, silakan tanya ke kampus ya. Nanti saya jelasin. Yang di Balikpapan loh ya, yang di Banjarmasin nggak usah, nggak apa-apa. Aspek ya. Aspek tadi itu misalnya membaca. Minat ya. Aspek minat itu tadi kita lihat di atas nih. Nih, perhatikan. Pak, ini ada banyak nih, Pak. Nih. Ini dia nih. Nah, kita kopas di sini. Kita paste di sini. Nih, ya. Jadi nyambung semua ini. Nyambung semua. Spasinya satu aja. Kecenderungan membaca buku terjadwal. Oke. Ini kita cut. Taruh di sini. Lalu ini kita cut juga, taruh di sini. Cut, taruh di sini. Nah, jadi ada 4. Kita akan perhatikan. Nih. 1, kecenderungan membaca buku. 2, menjadwalkan, belajar berkelompok. 3, tersedia. Sebenarnya nggak harus ini ya, nanti dilihat di teorinya ya. Saya nggak begitu tahu, nanti lihat di teorinya aja. Nah, ya, misal kecenderungan membaca buku 1, indikatornya. Siswa membaca buku seminggu 3 kali. Misal kan ini ada kecenderungan membaca buku ya. 2, siswa apa lagi? Membaca minat baca itu tidak hanya buku ya, berita misalnya ya, berita online di HP, di gawai mereka. Nah, siswa ngapain, cari sendiri, bikin sendiri. Ini yang bisa bikin adalah peneliti sendiri, nggak bisa dosennya bikin. Atau nyontek temennya nggak bisa. Jadi ini skripsi itu nggak nyontek, makanya bukan tugas kelompok. Menjadwalkan baca kelompok. 1, siswa belajar kelompok seminggu 2 kali. Nah, misal ya. Ini misal. Jadi diatur aja lah. Ada teorinya kok, nanti dicari aja teorinya ya. Saya nggak bisa nyebutin. Soalnya ini ada teorinya sendiri. Ya. Yang kedua, siswa aktif ketika berdiskusi kelompok. Nah, itu. Dan seterusnya ya. Sampai ke bawah ini dan seterusnya. Ya. Pernyataan positif. Nah, ini positif negatif itu apa maksudnya, Pak? Pernyataan positif, pernyataan negatif. Nanti lihat di angket, lihat contoh. Pernyataan positif itu misalnya, oke, nomor 1 ini nomor angket ya, nomor 1 positif, nomor 2 itu negatif. Nah, ya. Indikator kedua, ini yang positif nomor 3 dan 4, yang negatif itu nomor 5 misalnya. Nah, gitu. Pak, positif negatif itu maksudnya gimana? Pak, izin sholat. Oke, silakan yang mau sholat ya. Nanti kan bisa nonton rekaman ya, nggak apa-apa. Nonton rekaman di menit kesekian gitu kan. Nggak apa-apa, silakan ada yang mau sholat. Saya ngoceh-ngoceh aja nggak apa-apa. Silakan kalian sholat, nggak apa-apa. Misalnya membaca buku seminggu sekali, positif maksudnya gini. Saya membaca buku seminggu 3 kali. Itu pernyataan positif. Ingat-ingat ya. Saya membaca buku seminggu 3 kali. Itu positif. Pernyataan yang mengarah ke negatif,
adalah misalnya kalimat negatif itu kayak gini. Yang dia jadi kalau dia saya membaca buku seminggu 3 kali, ya sangat setuju 5 gitu kan. Tapi kalau negatif itu gini, saya tidak pernah tidak membaca buku. Gitu. Ya, sorry, atau gini, saya tidak pernah membaca buku. Nah, itu negatif. Kalau kita jawabnya sangat tidak setuju, nah itu berarti bagus. Oh, saya baca buku kok, saya nggak baca buku. Nah, jadi 1 tadi itu setara dengan 5. Gitu. Jadi angket itu nanti skornya 5, 4, 3, 2, 1. Sebentar, ada iklan. Gitu. Ya. Dan seterusnya gitu ya. Nanti saya kasih contoh angketnya ya. Saya share angket positif negatif itu bagaimana. Saya share nanti di grup ya. Saya carikan contoh angket khusus yang penelitiannya menggunakan angket, nanti saya share gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini untuk instrumen penelitian ya. Jadi ada tes, ada angket. Nah, jadi buat indikator, bahwa terakhir analisa data. Silakan ada pertanyaan sebelum kita masuk yang terakhir, bagian terakhir. Kita diskusi dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Ada tidak? Halo, perhatian. Atau sholat semua ya? Lagi sholat ya semuanya? Masih ada yang di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo, sebelum kita ke teknik analisis data. Harusnya kita sholat juga ya, yang beragama Muslim dan tidak berhalangan sholat ya. Silakan, kalau ada teknik apa namanya tadi itu, instrumen pengumpulan data. Jadi itu yang kita akan mainkan, nanti kita akan menyusun instrumen gitu ya. Nanti saya share instrumen pengumpulan data angket gitu ya. Apa yang positif, apa yang negatif, nanti saya share. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut Bapak yang terakhir. Bertanya. Silakan Nohaliza. Jadi yang di bagian pernyataan positif dan negatif itu kan diisi angka 1, 3,4 gitu tadi. Itu apa? Itu jumlah pernyataannya atau apa? Itu nomor angket. Nomor angket. Jadi nanti kita bikin angket di lampiran gitu ya. Kita bikin angket. Nah, ini misalnya. Nih, jadi 1, 2 nih ya, 1, 2. Nah, nanti bikin angketnya begini. Ini misalnya, ini misal lampiran sudah jadi. Pak, saya sudah bikin angket, Pak. Ini saya hapus saja deh biar. Sorry. Pak, saya sudah bikin angket. Taruh di mana, Pak? Taruh di lampiran, ya. Taruh di lampiran. Nah, ini saya hapus saja dulu ya biar kelihatan ya. Bentar, saya hapus saja dulu ini. Delete. Delete cell. Nah, jangan dulu deh. Ini bisa dipanjangin kok. Nah, biar enak, biar kelihatan ya. Ini kecil aja nih. Oke, itu maksudnya itu pernyataan angketnya. Nah, misalnya pernyataan positif. Jadi nanti sudah bab 1, 2, 3 daftar pustaka, lalu lampiran. Lampirannya begini. Lampiran 1 angket, kayak gitu kan. Bikin angket. Nah, ini ada narasinya dulu. Isilah angket sebagai berikut. Nah, gitu. Ya, narasi. Narasi angket. Nah, bisa lihat contoh ya di skripsi orang bisa. Lalu dibikin pernyataannya. Nih. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini dia. Ini ke atas. Sorry. Lima itu sangat setuju. 4 setuju, ragu-ragu, kurang setuju, tidak setuju. Jadi nanti dikasih narasinya itu kasih penjelasan gitu ya. 5 itu apa?
Sangat setuju. 4 itu apa? 3 itu ragu-ragu. 2 itu kurang setuju. 1 itu tidak setuju. Nah, ya. Maksudnya positif negatif itu gimana? Nanti saya jelasin ya. Jadi nanti kalian mengumpulkannya sampai lampiran ya. UAS nanti. Nah, ini dia. Tuh, pokoknya nanti bikin rapi lah. Nah, nomor 1. Nomor 1 tadi, ini nomor apa ya? Nomor 1 tadi pernyataan positif. Pernyataan positif itu gimana sih? Pernyataan positif itu contohnya, misalnya saya apa tadi? Membaca ya. Saya membaca buku. Saya membaca buku minimal seminggu. Saya membaca buku minimal seminggu 3 kali. Karena pernyataan positif, siswa pasti akan menjawab 5. Misalnya, oh iya, aku membaca buku 3 kali, jadi skornya 5. Paham? Itu pernyataan positif. Pak, pernyataan negatif gimana? Ini nomor 2. Nomor 2 ya negatif. Negatif ya. Misalnya dia jawabnya ini, centang gitu ya misalnya. Nanti dia jawabnya centang gitu ya kalau tatap muka. Tapi kalau online ya pakai Google Form. Kan gitu ya. Maksudnya dicentang saya gitu ya. Oh, sorry. Ini dikasih ya. Biar konsisten lagi dengan atas. Wes. Nomor 2, pernyataan negatif itu gimana? Saya tidak. Saya tidak pernah membaca buku selama seminggu. Kira-kira anak-anak akan menjawab apa misalnya? Wih, saya baca buku kok. Misalnya Nurhaliza, misalnya nyebar angket ini, terus siswa komen gitu kan. Bu, saya baca buku kok, Bu. Berarti kan dia nggak setuju. Dia jawabnya ini, 1. Gitu kan. Dia akan jawab ini. Nah, gitu. Ya. Nih. Tapi pertanyaannya, saya tidak pernah membaca buku. Tapi pertanyaannya, apakah ini nilainya 1? Enggak. Saya tidak pernah membaca buku. Dia nggak setuju. Berarti dia membaca buku sebenarnya. Berarti ini nanti dikonversi menjadi 5. Paham nggak sih? Ini kalimat logika ini, kalimat logika. Jadi nanti ketika dijumlah ya, misalnya jumlah skor angket, misalnya ya. Nomor 1 diisi 5 tambah 1. Jangan 5 tambah 1, enggak. Nggak langsung 5 tambah 1. Gitu. Tapi 5 tambah 5. Gitu. Karena nggak pernah baca buku, tapi dia jawab tidak setuju, berarti dia pernah baca buku. Dia nggak setuju pernyataan itu, berarti skornya kita ganti. Oh, dia berarti baca buku. Berarti sebenarnya dia itu menolak pernyataan negatif ini. Berarti dia baca buku, bukan 5 tambah 1. Tapi 5 tambah 5. Paham? Mungkin agak bingung ya, tapi ada kalimat tidak itu juga menunjukkan, ini nih. Pak, kalau 2 gimana, Pak? Kalau 2 berarti lawannya 4. 2 itu lawannya 4. Nih. Nah, jadi jangan langsung, ya, jadi ini benar. Ya, ini benar. Ini benar. Kalau misalnya kalian, ya ini benar ya, karena dikonversi. Konversi. Tapi kalau kalian 5 tambah 2, salah. Saya tidak pernah membaca buku. Gitu kan? Paham ya? Gimana Nurhaliza? Makanya jadi sebenarnya gini, saya itu sebenarnya nggak mengajarin yang ini sebenarnya. Saya itu maunya angketnya yang kayak gini aja. Yang kayak gini aja langsung. Nomor angket 1 2 3 4 5, maunya begitu aja. Tapi kalau memang sanggup bisa yang bikin positif negatif silahkan. Ya, ini sunnah aja deh, sunnah. Tapi kalau nggak sanggup bikin angket yang kayak begini, bikin yang sederhana kayak gini aja deh. Dah, nomor angket 1 sampai 30. Nah, silakan. Gitu ya. Oke, deal ya. Itu aja daripada ngerepotin kalian. Tapi kalau sanggup silakan bikin kayak gini. Memang agak susah gampang bikin angketnya kayak gitu. Ya, karena harus jeli mengonversi ini. 2 jadi 4 ternyata. Wah, kan? 2 jadi 4. Gitu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Terakhir ini teknik analisis data. Bapak tunggu dulu. Oh, tanya lagi ya. Oke, silakan Nurhaliza. Jadi yang di pernyataan positif dan negatif itu
yang dimasukkan ke dalam positif dan negatif itu adalah skor akhir dari seluruh skor hasil angket itu atau apa? Maksudnya skor jadi gini, ini nanti maksud saya ini simulasi 5+2 atau 5+4 ini untuk bab 4. Apa mau kemana? Dapat kan? Makan dulu kita dulu. Jadi maksudnya ini adalah angket yang kalian dapatkan, data angket yang kalian dapatkan itu kan nanti masuk SPSS. Ya kan? Dianalisis. Nah, ketika masukin SPSS, jangan masukin SPSS-nya yang 2 ini, yang pakai kalimat negatif, jangan dimasukin 2, tapi dimasukin 4, diganti dulu. Itu maksudnya. Jadi hati-hati dengan angket yang positif negatif. Coba nanti cari ya, coba misalnya, Pak Rian ini ilmunya dari mana sih? Aneh-aneh aja. Coba cari contoh angket ya, contoh angket atau contoh skripsi orang di perpus misalnya, dia pasti ada positif negatif itu. Maksudnya apa? Bikin angket itu yang berimbang. Jadi angket itu gini, kalau nih, ini alasannya ya, ini salah satu alasannya. Kalau angket itu penyataannya positif, bisa jadi siswa itu akan jawab asal-asalan. Nih, pegang kata-kata saya. Siswa bisa jawab asal-asalan misalnya, aku baca 5 asal. Tapi kalau ada pernyataan negatif, itu mengantisipasi jawabnya asal-asalan. Misalnya ya, saya tidak pernah baca buku selama seminggu, dijawabnya 5. Padahal dia pernah baca. Jadi dia nggak teliti. Nah, jadi pernyataan negatif itu antisipasi untuk siswa tidak jawab asal-asalan, salah satu alasannya. Jadi dia harus baca detail, baca serius. Hampir aja aku jawab 5. Ini harusnya 2 nih. Nggak setuju aku nih. Nah, kayak gitu. Jadi mengantisipasi siswa yang jawabnya asal-asalan. Nah, itu kelemahannya penelitian yang pakai angket. Siswa itu males ngisi kadang. Kalau sudah ngelihat banyak, ada 50 misalnya, sudah 4, 3, 5 gitu. Sudahlah, itu pengalaman kan, gitu. Pengalaman itu. Tapi kalau dibikin negatif, pernyataan negatif bisa menjebak siswa atau bisa siswa untuk hati-hati mengisi. Nah, kayak gitu. Oke, Nurhaliza? Oke, Pak. Paham ya? Oke. Nanti bisa jatuh kalau misalnya masih bingung. Oke, ini kita sudah terbatas waktu juga ya. Sudah zuhur, sudah lewat. Yang sudah sholat, alhamdulillah. Saya belum sholat masalahnya. Oke, teknik analisis data. Analisis data ini simpel aja, sama. Saya sudah bagi file yang kuantitatif 1, 2, 3. Kalian bisa nyontoh di situ. Nih ya. Kuantitatif 1, contoh. Ya, saya sudah di sini analisis data ya. Datanya menggunakan uji prasyarat. Prasyaratnya apa saja? Normalitas, homogenitas. Lalu uji hipotesis. Menggunakan uji T. Silakan cari uji T-nya. Gitu kan. Rumusnya ada di Sugiono. Gitu. Ya, silakan seperti itu. Nah, jadi untuk analisis data sudah saya share PDF-nya ya. Kuantitatif 1, versi 1, versi 2, versi 3, beda-beda gitu ya. Ada yang menggunakan uji T gitu ya misalnya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah kalian tulis uji prasyaratnya. Prasyarat. Lalu uji hipotesis. Nah, 2 itu. Atau di beberapa referensi nulisnya gini. Uji asumsi klasik. Ya, atau uji prasyarat juga, atau uji hipotesis. Itu aja sih. Cari di. Nah, ini pentingnya kalian punya buku yang metopan kuantitatif yang Sugiono saya bilang itu. Mulai melihat bukunya Sugiono. Banyak itu isinya itu. Saya punya buku, cuma saya pinjam sama angkatan lama kalau nggak salah, belum dikembalikan itu. Nah, angkatannya Aurel itu ya. Jadi sampai sekarang belum dikembalikan tuh buku saya itu. Nggak tahu kemana sudah buku-buku media pembelajaran, buku metopen belum dikembalikan itu sama angkatannya mereka kalau nggak salah. Atau nggak tahu lah di mana hilang sudah. Pokoknya lihat Sugiono yang coklat itu. Ya. Gitu. Oke, seperti itu sudah selesai. Berarti tutorialnya instrumen apa lagi ya? Oh iya, lupa. Sorry. Di instrumen itu ada uji validitas ya. Sorry. Jadi ini kan lampiran ya kisahnya ya. Ini lampiran aja nih. Kita taruh di belakang aja. Lampiran paling bawah. Nah, lampiran sini. Saya lupa. Jadi angket itu
Nah, jadi ini ada narasi ini sudah ini tambahan aja tambahan. Selesai. Ayo kita habis ini pulangan ya. Sudahan. Ini kalau kuliah tatap muka kan, wah sudah bosan, sudah mau pulang gitu ya. Ini pulangan sebentar lagi ya. Sebentar lagi pulangan kita sebentar lagi. Sebelum instrumen. Nah, jadi ada narasinya gitu. Sebelum instrumen digunakan di lapangan, peneliti terlebih dahulu melakukan uji coba instrumen. Di antaranya 1. Uji validitas. Nah, cari rumusnya di buku Sugiono. Uji reliabilitas. Cari rumusnya juga. Ada semuanya ya. Uji validitas dengan korelasi product moment. Uji reliabilitas dengan alpha Cronbach. Lalu daya pembeda. Nah, dan seterusnya. Lihat di PDF yang sudah saya share di grup. Ini dia. Nah, ini ya. Uji coba instrumen, uji validitas dengan rumus, uji reliabilitas dengan rumus, pilihan ganda KR20, daya pembeda, indeks kesukaran, soal seperti itu. Oke. Nah, jadi lumayan banyak subbab instrumen penelitian, lumayan banyak nih ya. Bab 3 itu lumayan banyak juga, tapi bahasanya lebih operasional, tidak teoritis kayak bab 2. Bab 2 kan kebanyakan ngutip. Nah, bab 3 itu nggak begitu banyak ngutip, tapi bahasanya operasional ya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan, nah bahasanya lebih kepada menunjuk kamu tuh mau ngapain sih, gitu, ya. Oke, seperti itu. Ini saya save dan akan saya share ke grup kalian, ya. Sekian ya kuliah kita. Silakan kalau ada pertanyaan terakhir, atau nanti kita diskusi di WA saja. Nggak enak ini sholatnya telat nah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Biasanya sholatnya telat juga, Pak. Nah, ayo. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Pak, berarti tadi yang angket positif negatif itu kalau pernyataannya itu negatif, skornya itu kayak kebalikannya gitu kan Pak? Misalnya dia ngisinya 1 berarti anunya 5. Yes. Kalau 2, 4 gitu berarti. Yes. Oke. Ya. Nggak apa-apa kalau memang mau bikin yang begitu, angketnya kayak gitu, silakan. Oke, ada lagi? Mana Ifta? Ifta nggak ada ya? Ifta sudah saya puji-puji kemarin, tulisannya bagus. Nggak muncul dia. Siapa yang belum ngumpul ini? Di sini? Semua sudah kayaknya ya? Oh, Martin belum. Martin belum ada ngumpul, Martin. Martin, gimana kamu Martin? Saya tunggu loh ya. Ya, Pak. Ya. Kamu lihat aja contoh-contoh bab 1 punya orang, kumpulin jurnal, kamu buat ya. Saya kasih kesempatan kamu. Ya, Pak. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Atau kita akhiri? Cukup insya Allah, Pak. Cukup. Oh, Mutiara silakan. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada kah? Ya sudah. Sorry ya, chatmu tenggelam ya. Iya, Pak. Oke, cukup begitu ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Iya, Pak. Oke, cukup. Baik, cukup kuliah kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diimplementasikan ketika kalian menyusun bab 3. Ya. Kalaupun mau nyusun sekarang, silahkan pelan-pelan, tapi selesaikan juga bab 2-nya. Ya, jangan lupa, tugas utamanya bab 2. Ya, bab 1 kan sudah saya koreksi, sekarang nyusun bab 2 pelan-pelan. Ya, meskipun harus saya ACC dulu gitu ya, tapi nggak apa-apa nyusun dari sekarang pelan-pelan ya. Oke, cukup kuliah kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya. Dan jangan lupa mengumpulkan bab 2 kalian ya, dan bab 1 revisinya ya. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, thank you semua. Sehat selalu. Saya N ya. Pak. Oke. Oke, Pak.